Nah, saudara-saudara, kalau Anda rindu untuk masuk surga, sekali lagi, Yesus itu menanti kita di sana. Yesus selalu rindu dengan kedatangan kita. Dan kita harus menulis nama kita di buku kehidupan. Nah, haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Doa dan harapan saya setiap saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Roh, jiwa, tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya mengupload sebuah video, saudara, tanggapan saya tentang Hari Mualaf Center Sedunia yang dicanangkan oleh para kaum mualaf ya. Dan di video itu ada yang berkomentar, mana pendeta Ibrahim ya. Ternyata mungkin rindu saudara. Saya nggak tahu apakah saudara kita dari Kristen atau dari Muslim ya. Kalau saudara merindukan ya makanya saya akan jawab. Dan hari ini saya akan memperlihatkan khotbah daripada pendeta Ibrahim yang membahas tentang surga dari pandangan Alkitab ya. Biarkan beliau menjelaskan. Dan sebelumnya itu mari kita berdoa saudara. Bapa, diberkati firman-Mu dari hamba-Mu pendeta Saifuddin ini menjadi berkat bagi kami, menjadi remah bagi kami umat-umat-Mu Tuhan, dan juga bagi orang yang merindukan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Dalam sadar juga. Sadar berarti kita pindah dari hal yang negatif kepada yang positif. Khotbah kali ini ya, atau renungan kali ini adalah apa yang dikatakan Alkitab tentang surga. Ya, apa yang Anda duga kepada saya, ya iman saya yang lama, itulah yang hadir dalam pikiran saya. Tetapi tatkala saya gali Alkitab, membaca firman Tuhan, berubah total semuanya. Luar biasa ini Alkitab telah mempengaruhi kehidupan saya, mempengaruhi cara pandang saya tentang eskatologi, yaitu masa yang akan datang. Saudara, Wahyu 21 ayat 1-4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bayangannya memang luar biasa. Ini ditulis oleh Rasul Kristus yang dibuang di Pulau Patmos. Dan inilah penglihatan dia tentang segala hal, dan tentang pemuridan, dan tentang hal-hal yang eskatologi. Orang yang belajar di sekolah teologi tentu akan pusing menghadapi surat Wahyu, surat yang ditulis paling belakang di Alkitab itu. Karena memang susah untuk difahami hal-hal yang akan datang itu. Saudara, kita baca lagi untuk mengumpulkan kekuatan kita. Jangan berhenti menonton supaya tidak gagal paham apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang surga itu. Wahyu 22 ayat 1-5, demikian. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali.
Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Semua kita rindu ke surga, bahkan bukan saja orang percaya. Setiap orang, siapa saja rindu jika hidup di dunia ini berakhir, maka ia rindu masuk surga. Surga adalah tempat yang tenang, tempat damai sejahtera, tempat di mana roh kita akan berdiam. Hal materi tidak akan berguna di sana. Lu punya uang 1 miliar nggak diperlukan di sana. Nggak usah bawa uang kalau ke surga. Nggak usah bawa anting-anting, cincin. Wah, nggak usah. Di sana perhiasan itu, yang namanya emas permata itu di jalan begitu saja gitu. Nggak ada lagi, ada yang mencuri emas. Nggak akan ada, capek membawa emas loh. Jadi saudara-saudara, demikian keadaan surga itu yang luar biasa. Nah, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita fahami dari ayat-ayat tadi? Nah, saudara, apa yang saya tuliskan di dalam artikel yang saya buat, tentu saja dari ayat-ayat firman Tuhan, bukan artikel yang saya buat. Yang pertama, para penghuni surga. Allah berada di sana. 1 Raja-Raja 8 ayat 30, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di surga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang ketika berada di bumi dan percaya bahwa Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan Tuhan akan mengampuni dosanya ketika di bumi ini. Supaya apa? Masuk surga itu tanpa beban. Allah ada di sana. Yesus Kristus Tuhan kita berada di sana. Dan tentu saja saudara-saudara, saya nggak mau masuk surga kalau tidak ada Yesus di situ. Ibrani 9 ayat 12-24. Wah, panjang juga ini ayat. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dan ayat 24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Yesus sudah menjamin, dia pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Saudara, Roh Kudus ada di sana. Mazmur 139 ayat 7-8. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Jadi, ada di sana, saudara-saudara. Para malaikat ada di sana. Bukan para penipu, bukan para penjahat. Para malaikat ada di sana. Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajak anak-anak kecil, mari, anak kecil. Bahkan barang siapa yang mau melihat surga, lihatlah anak kecil ini. Artinya kepolosan, ketulusan. Tidak ada pemberontakan di sana, tidak ada kebencian dari anak kecil. Meskipun dia marah, kita senang. Dia ngambek, kita pun senang sama anak kecil. Begitulah model surga. Saudara-saudara, umat Allah ada di sana. Jadi umat Allah ada di sana. Apakah kamu mau masuk surga?
Umat Allah ada di sana, Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Demikian. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, saudara-saudara, kalau Anda rindu untuk masuk surga, sekali lagi, jangan melakukan hal-hal yang buruk. Jangan menghina keimananmu dengan menjualnya dengan harga dunia. Ingat, Yesus itu menanti kita di sana. Yesus selalu rindu dengan kedatangan kita. Dan kita harus menulis nama kita di buku kehidupan. Nah, haleluya.